Sistem komputer dipresentasikan oleh Dewa Noah Fatahillah nomor absen 8 SMP Negeri 1 Dringu. Pengantar sistem komputer adalah kata dari bahasa Inggris to compute artinya menghitung. Kini, komputer memiliki makna sebuah peranti elektronik yang dapat menerima data masukan, input, memproses data masukan tersebut, memproduksi masukan tersebut, memproduksi keluaran, output, dan menyimpan data dalam penyimpanan sekunder, secondary storage. Sistem komputer membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk berfungsi. Selain komponen internal komputer, perangkat keras tambahan diperlukan pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem melalui input dan output. Perangkat keras atau hardware perangkat keras adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata, dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan, input, keluaran, output, pemroses, prosesor, memori dan penyimpanan, storage. Perangkat keras terdiri atas perangkat masukan, pemroses, alat output, peranti penyimpanan sekunder, dan peranti lainnya. 1. Perangkat masukan, input devices. Peranti masukan adalah peranti yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis peranti masukan ialah seperti mouse atau tetikus, keyboard, scanner, joystick, microphone, dan barcode reader, barcode scanner. 2. Pemroses data atau perintah yang diterima dari peranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Pemroses ini terdiri atas banyak komponen, yaitu seperti unit pusat pemrosesan, Central Processing Unit, Random Access Memory, RAM, dan Read-Only Memory, ROM. 3. Alat output, output devices. Peranti keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lainnya. Peranti keluaran diantaranya adalah layar monitor, printer, dan speaker. 4. Peranti penyimpanan sekunder, secondary storage devices. Peranti penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Peranti penyimpanan sekunder diantaranya adalah hard disk devices, HDD, solid state drive, SSD, flash drive, compact disk, CD, memory card, SD card, dan teknologi penyimpanan awan, cloud storage. 5. Peranti lainnya pada sebuah komputer. Beberapa peranti penting lain yang harus ada seperti mainboard, motherboard, dan beberapa komponen lain yang bersifat tambahan untuk menambah kinerja dari komputer. Peranti tersebut diantaranya seperti motherboard, mainboard, VGA, Video Graphics Array, card, dan Graphical Processing Unit, GPU. Perangkat lunak atau software perangkat lunak adalah kumpulan instruksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Perangkat lunak merupakan penghubung antara pengguna dan komputer sebagai perangkat keras. Perangkat lunak berisi perintah dari pengguna, dan perangkat keras yang akan melaksanakan perintah tersebut secara nyata. Perangkat lunak terdiri atas program, library, kumpulan program kecil, dan data yang berhubungan dengan perangkat lunak tersebut, seperti dokumentasi, media digital, dan lainnya. Berdasarkan lisensinya, software dibagi menjadi freeware, shareware, adware, commercial, proprietary software. Berdasarkan fungsinya, software dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain sebagai berikut. 1. Sistem operasi, operating system. Sistem operasi merupakan perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer dapat beroperasi. Sistem operasilah yang menjembatani pengguna sehingga dapat berinteraksi dengan komputer. Sistem operasi sering disebut perangkat lunak sistem, yang merupakan perangkat lunak pertama yang dijalankan pada saat komputer dinyalakan. Sistem operasi biasanya diletakkan pada penyimpanan sekunder seperti hard disk, SSD, dan lainnya. Sistem operasi bertugas memberikan layanan utama untuk perangkat lunak lain yang dijalankan, berupa penjadwalan tugas, pengelolaan materi, pengaturan interaksi dengan pengguna, dan akses ke penyimpanan sekunder. Bagian kode pada sistem operasi yang melakukan layanan utama disebut kernel. 2. Program aplikasi pada komputer merupakan perangkat lunak siap pakai yang digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Dalam sebuah komputer, aplikasi ini disiapkan sesuai kebutuhannya masing-masing. Jenis-jenis program aplikasi yaitu pengolah kata, word processing, pengolah lembar kerja, spreadsheet, pengolah grafis,
pengolah data, database, penerbitan, publishing, CID, computer aided design, multimedia, bahasa pemrograman, layanan internet, program bantu, utility, mobile application social media, dan mobile application commerce apps. Berdasarkan sumbernya, software dibagi menjadi dua yaitu open source software dan closed source software. Interaksi antar perangkat dua perangkat elektronik juga bisa berkomunikasi dan berinteraksi. Sarana untuk berkomunikasi pada komputer atau ponsel yang banyak dipasang saat ini adalah Bluetooth. Bluetooth adalah standar teknologi tanpa kabel, nirkabel, yang digunakan untuk bertukar data antara perangkat tetap dan seluler dalam jarak dekat menggunakan gelombang radio ultra high frequency, UHF. Selain itu, ada juga cara berbagi koneksi internet dari telepon seluler dengan komputer lain yang terhubung. Cara ini disebut dengan tethering atau disebut juga phone as modem, PAM. Koneksi peranti seluler dengan peranti lain tersebut dapat dilakukan melalui LAN nirkabel, WLAN Wi-Fi, melalui Bluetooth atau dengan koneksi fisik menggunakan kabel, misalnya melalui USB. Jika tethering dilakukan melalui WLAN, akan tercipta hotspot seluler yang memungkinkan peranti telepon berfungsi sebagai router portabel. Permasalahan dan spesifikasi perangkat keras komputer karena berupa objek fisik dapat menjadi aus karena terpengaruh suhu panas dan dingin. Sebuah perangkat keras atau alat elektronik apapun tidak mungkin selamanya bertahan dan berfungsi dengan baik walaupun sudah dipakai dengan hati-hati. Ada berbagai kemungkinan kerusakan yang bisa saja terjadi. Ada kerusakan yang masih bisa diperbaiki, ada yang tidak bisa lagi. Selain itu, beberapa peranti elektronik tidak boleh dibongkar sendiri karena garansi hanya diberikan jika peranti dibuka oleh petugas dari penjual resminya. Bilangan biner. Sistem bilangan biner memainkan peran penting pada komputer karena bilangan biner ini ada representasi semua jenis informasi yang disimpan di komputer. Memahami representasi biner dapat mengangkat banyak misteri dari komputer karena pada tingkat fundamental komputer sebenarnya adalah mesin untuk menghidupkan dan mematikan digit binar. Komputer adalah mesin sederhana dan membutuhkan instruksi yang tepat untuk membuatnya melakukan tugas yang rumit. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.